Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita mulai dengan niat memperpanjang i'tikaf di dalam masjid mulia ini. Dan i'tikaf ini kita isi dengan kegiatan tafaqquh fiddin. Kita mulai seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Guru-guru saya, orang-orang tua saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah karena kita dipilih menjadi di antara orang terbaik, karena telah membuat pilihan-pilihan terbaik, mengawali kegiatan terbaik di awal hari-hari kita. Semoga memotivasi kita untuk mengingatkan hal ini kepada seluruh anggota keluarga kita, putra-putri, anak cucu, keturunan kita, sahabat dan kerabat kita, orang-orang yang kita kenal dan yang mengenal kita, agar semuanya bisa membuat pilihan-pilihan terbaik di dalam hidup mereka. Dan di antara pilihan terbaiknya adalah mengawali hari-harinya dengan aktivitas terbaik. Tak ada aktivitas yang lebih baik daripada ini, menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang mengajarkan agama terbaik, yang diutus untuk umat yang terbaik. Semoga cinta, kasih sayang dan rahmat Allah juga tercurah melimpah kepada seluruh sahabat dan kerabat beliau, seluruh anggota keluarga beliau, seluruh dzurriyyat dan keturunan beliau, seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman, termasuk tentu saja kita di dalamnya. Bapak, ibu-ibu, guru-guru saya hormati, harusnya kita melanjutkan kajian tauhid, tetapi malam subuh ini kita bahas sedikit tentang peristiwa hijrah Rasulullah. 2 hari ke depan umat Islam di seluruh dunia memperingati satu hari yang disebut dengan hari peringatan tahun baru Hijriyah. Kenapa disebut tahun baru Hijriyah? Karena memasuki awal tahun kembali, tahun 1443 Hijriyah. Penghitungan tahun di dalam Islam berpandu kepada sistem kalender Hijriyah, kalender yang berbasiskan perjalanan bulan, sistem Qamariyah. Kalau masyarakat Barat, Eropa memperkenalkan sistem penanggalan miladiyah atau Masehi. Ada Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Islam memperkenalkan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir dan seterusnya. Yang pertama sekali menetapkan tahun Hijriyah ini sebagai tahun resmi Islam adalah Umar bin Khattab. Ketika beliau mengirim beberapa surat, beliau tak hanya menulis tanggal dan bulan tetapi juga menulis tahun. Tahunnya dihitung dari peristiwa hijrah. Ini menarik untuk kita pahami lebih mendalam. Kenapa diawali dari peristiwa hijrah? Tahun Masehi kan diawali dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, karena mereka memuja dan mengagungkan Nabi Isa. Lalu dihitung tahun 1 tahun lahirnya Nabi Isa. Islam menghitungnya tahun Hijriah, bukan kelahiran Nabi Muhammad. Juga bukan peristiwa turunnya wahyu yang pertama, tetapi peristiwa hijrah.
Ada apa dengan hijrah? Bapak Ibu, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menulis kitab Ar-Rahiqul Makhtum, sejarah kehidupan Rasulullah berdasarkan tuturan beliau sendiri atau kesaksian orang-orang terdekat dengan beliau. Hari demi hari dari kehidupan beliau dicatat, dituturkan oleh para sahabat, dan beliau sendiri dalam hal tertentu menuturkannya. Dicatat oleh Safiur Rahman dalam sebuah buku Ar-Rahiqul Makhtum. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Nabi berserta umat Islam semasa tinggal di Mekah itu menghadapi tekanan yang luar biasa, penyiksaan yang tiada henti. 13 tahun Rasulullah berada di Mekah, yang beliau sebenarnya asal-usul Mekah, bukan pendatang di Mekah, orang asli Mekah, dan bukan keturunan sembarangan, cucu Abdul Muttalib kan. Abdul Muttalib itu salah seorang wali kota Mekah dari 3 wali kota lainnya waktu itu. Kekayaan Abdul Muttalib itu sungguh besar, luar biasa. Kemudian kaum dan kerabat juga sangat besar jumlahnya. Tetapi Nabi Muhammad tertindas, terintimidasi, hanya karena memperkenalkan agama baru yang berbeda dengan agama masyarakat pada umumnya waktu itu. Itulah dinul Islam, agama Islam. Dan yang menyiksa beliau bukan hanya orang-orang yang jauh kekerabatan dengan beliau, bahkan paman beliau sendiri. Kita kenal namanya Abu Lahab misalnya. Itu paman beliau itu, pakwanya itu, abang daripada ayah beliau, menyiksa sangat berat. Sepupunya anak dari Abu Lahab juga tak henti-hentinya menyiksa beliau, sepupunya. Dengan berbagai intimidasi itu, ya Rasulullah mencoba membangun kekuatan perlawanan. Bapak Ibu, kita kalau diintimidasi jangan diam saja. Sabar, sabar, urun sabar luah lampu. Ya, tetapi mesti ada cita-cita sekurang-kurangnya. Hati kita itu nggak boleh terima, nggak boleh membenarkan adanya kezaliman dan penyiksaan, nggak boleh. Nggak boleh siapapun menyatakan boleh terjadinya kezaliman itu. Kalaupun kita belum sanggup melawan hari ini, kita mencita-citakan harus melawan esok. Kalau besok juga nggak sanggup, kita harus melawan generasi mendatang. Nggak sanggup juga, dilawan lagi oleh 2 generasi mendatang. Dan tentu saja tak cukup dengan cita-cita, ada persiapan yang harus kita lakukan. Mendidik generasi masa depan, mengingatkan semua orang betapa pentingnya untuk membangun kekuatan. Nggak boleh terlemahkan, dilemahkan, itu nggak boleh. Ada orang yang merasa alah nggak apa-apa, untuk uro akhirat, untuk kamu dunia surga. Dalam Islam nggak begitu Bapak Ibu berbahagia. Memang persoalan akhirat seperti yang akan kita bahas, ya orang-orang teraniaya, orang-orang terdalimi akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi persoalan perjuangan itu adalah kewajiban bagi umat Islam, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sejak di Mekah. Beliau mencoba merajut kekuatan, membangun kebersamaan untuk melakukan perlawanan, tapi nggak sanggup. Karena jumlah orang-orang Quraisy yang antipati kepada beliau itu jauh lebih besar. Bukan hanya besar dari segi jumlah orangnya, juga besar pengaruhnya dalam sistem kekuasaan yang ada di Mekah. Maka setelah 2 kali melakukan kontak hubungan dengan orang-orang Madinah, beliau pun mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke Madinah. Nah, ini dia Bapak Ibu, Madinah tuh di masa itu nggak ada apa-apanya, kampung pedalaman, hanya sebahagian kecil di Madinah itu yang berupa pasar, berupa perkotaan, selebihnya kampung. Kehidupan Madinah itu sangat labil. Kalau paceklik, kalau hujan agak lama tak turun, itu kehidupan sangat morat-marit di sana. Mereka sangat bergantung pada alam, ternak, hewan ternak,
kemudian hasil pohon kurma dan beberapa sayur mayur, buah-buahan yang jumlahnya sangat terbatas. Madinah bukan kota dagang, beda dengan Mekah. Mekah stabil betul ekonominya waktu itu. Semua orang mesti melintasi Mekah. Perjalanan-perjalanan dagang yang sangat besar jumlah kafilahnya waktu itu antara Syria, Yaman, Persia dan sekitarnya itu mesti melintasi kota Mekah. Sehingga Mekah menjadi kota yang kosmopolit, yang sangat beragam, mulai daripada budaya dan kebiasaan, adat dan tradisi, sampai kepada profesi dan keahlian. Pedagang, dokter, guru, penyair, pejuang, atlet, artis, itu ada di Mekah. Kota seperti Jakarta sekarang, seperti Singapura sekarang lah lebih kurang. Jadi dilintasi oleh banyak sekali orang. Madinah tidak. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, jangan dikira bahwa semua persoalan sudah selesai. Oh, dulu kan di Mekah tersiksa, terintimidasi, terdalimi. Nyoka geduk Madinah, hanaso dalimi le. Iya, dari sisi itu. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan apa yang ditulis oleh Safiur Rahman Al-Barakfuri. Hari-hari pertama di Madinah itu Rasulullah mendapatkan tekanan yang jauh lebih berat, lebih dahsyat dibandingkan ketika berada di Mekah. Ini yang jarang diungkapkan di dalam kitab-kitab sejarah. Ira Lapidus itu penulis historian asal Inggris, itu tak menulis masalah ini. Harun Nasution, profesornya UIN gitu ya, yang sangat besar pengaruhnya di pendirian IAIN UIN di seluruh Indonesia, itu dalam beberapa buku yang ditulis tentang sejarah Islam nggak mengungkapkan hal ini. Prof Azra juga nggak mengungkapkan hal ini. Jadi seakan-akan dalam karya-karya mereka, begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, persoalan selesai, maka dimulai dengan era baru. Padahal tidak demikian, tidak semudah itu. Saya mau sampaikan beberapa, ada 3 peristiwa. Yang pertama begini, waktu beliau hijrah, saya tidak menceritakan kronologi perpindahan beliau dari Mekah ke Madinah, tetapi begitu sampai di Madinah, Rasulullah tetap menunggang unta walaupun sudah dipersilakan singgah oleh sejumlah orang sepanjang perjalanan memasuki Madinah itu. Misalnya begini, beliau kan di atas unta, ada orang yang rumahnya berdekatan dengan jalan yang dilintasi oleh unta itu, mereka bilang begini, wahai Rasulullah, singgahlah di sini, singgahlah di tempat kami. Rasulullah tak berhenti. Kalau bahasa kita paling mengucapkan baik, terima kasih. Ada lagi nanti, ketemu lagi rumah lain, nepiyuhino wahai Rasulullah, baik, terima kasih. Sampai unta itu berhenti sendiri tanpa komando. Unta itu berhenti di sebuah tanah lapang, tanah kosong bekas perkebunan, sedikit berduri, ada beberapa batang pohon kurma tak lagi berbuah. Disitulah berhenti unta. Barulah Rasulullah turun dari untanya. Kata Rasulullah, di mana unta ini berdiri, saya akan tinggal di tempat itu untuk masa-masa selanjutnya. Tanah lapang yang untanya berhenti itu milik anak yatim. Kedua orang tuanya telah lama meninggal, tanah tak terurus. Lalu bagaimana Rasulullah tinggal di situ sementara hari sudah sore? Datanglah Abu Ayyub Al-Ansari, pemilik rumah terdekat dari tanah itu. Apa kata Abu Ayyub? Malam ini kita tidur di rumah saya Rasulullah, karena di sini belum bisa ditempati. Barulah Rasulullah beranjak ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kata beliau waktu itu, segera saya akan membangun rumah di tanah kosong itu. Tolong carikan siapa
yang memiliki tanah itu. Pertemukan saya dengan mereka. Dipertemukan. Rasulullah membeli tanah tersebut. Di tanah itulah nanti beliau bangun masjid. Itulah Masjid Nabawi yang sekarang. Jadi Masjid Nabawi itu dibangun di atas tanah milik anak yatim yang dibeli oleh Rasulullah dengan uangnya sendiri. Di situ dibangun masjid, dan di salah satu sisi masjid dibangun tempat kediaman beliau. Di rumah Abu Ayyub, malam-malam pertama tidur Rasulullah, datang pasukan bersebu, pasukan ninja menutup mukanya, tetapi sangat terlatih. Tengah malam Rasulullah terbangun oleh gemerincing suara pedang, tang ting ting, begitulah kira-kira. Begitu Rasulullah bangun, rupanya ada 3-4 jenazah sudah terkapar di sisi beliau. Keempat-empatnya itu pasukan bersebu, pasukan terlatih yang dikirim dari Mekah. Nggak bisa diusut informasi lengkap karena kehabis nyawang semuanya. Rupanya Sa'ad bin Abi Waqqas sepanjang malam nggak tidur, bergerilya, meronda di sekeliling rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Sa'ad? Sa'ad itu satu di antara panglimanya Rasulullah yang melakukan sejumlah ekspansi dan menang, termasuk ke Cina, Uighur. Dan menurut satu catatan, kuburan atau makam Sa'ad di sana. Tapi ada juga yang mengatakan Sa'ad sempat kembali ke Madinah. Kita nggak penting dengan kuburannya kan. Nak cewak kampung ni mudawa ke masalah kuburan. Kuburan Hamzah Pansuri kampung lu kampung dron. Mudawa masalahnya. Kepung mudawa kitab Hamzah Pansuri lupa jai. Banyak sekali kitab Hamzah Pansuri. Kenapa nggak kita baca? Sibuk dengan kuburan kan. Oke. Kuburan Sa'ad nggak perlu diperdebatkan apakah di Cina atau di Madinah. Yang penting Rasulullah nggak aman tidur malam-malam pertama di Madinah karena ada pasukan terlatih dikirim yang tentu saja diongkosi untuk membunuh Rasulullah, dan Sa'ad menjaga, meronda. Ini kasus yang pertama yang saya katakan tadi, betapa hari-hari pertama beliau di Madinah itu tidak aman. Yang kedua yang mau saya sampaikan adalah bahwa Madinah itu kan bukan kota kosmopolitan seperti Mekah. Resource, sumber daya ekonomi, logistik itu hanya cukup untuk warga Madinah. Begitu orang Mekah datang berangsur-angsur sudah mulai mengalami kesulitan. Sumber air sudah mulai tak memadai. Cadangan makanan, roti dan sebagainya juga sudah mulai berkurang. Madinah nggak terbiasa dengan kedatangan banyak orang, beda dengan Mekah. Makin hari jumlah pendatang makin bertambah kan. Hijrah itu dilakukan berangsur-angsur, bukan sekali Bapak Ibu. Itu belasan gelombang orang-orang Mekah berhijrah ke Madinah. Tunggu momen yang tepat. Tunggu situasi yang cocok bagi orang-orang yang melakukan hijrah itu. Dari hari ke hari semakin bertambah stok logistik semakin bermasalah kan. Jadi ada dua kasus nih. Kasus pertama tadi Rasulullah sendiri nggak aman. Kasus kedua umat ini nggak aman. Ada yang ketiga satu lagi. Yang ketiga nanti apa itu? Orang tokoh Madinah yang awalnya bersedia menerima kehadiran Nabi Muhammad diam-diam melakukan kontak dengan Abu Jahal selaku pemimpin Mekah waktu itu. Siapa tokoh Madinah itu? Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh kunci, tokoh penting, bangsawan dan hartawan Madinah
yang dulu pernah digadang-gadang akan diangkat menjadi kepala negara Madinah, pemimpin kota Madinah, pemimpin negeri Madinah. Beberapa anak muda, beberapa katakanlah penyair masih muda dikirim oleh Abdullah bin Ubay ke Mekah sebelumnya untuk membangun kekuatan, untuk membangun jaringan. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, untuk apa? Karena di Madinah sebelumnya ada pertikaian antara Aus dan Khazraj. Pertikaian terus menerus, nggak habis-habisnya. Konflik internal sudah berlangsung 150 tahun lebih kurang, nggak habis-habis. Abdullah bin Ubay ini tampil sebagai seorang yang apa katakanlah sebagai semacam juru damai lah, mencoba mengkomunikasikan agar kaum Aus dan Khazraj ini tidak lagi bertikai, mau berdamai, dan perlu memperkuat negeri Madinah ini dengan melakukan penjajakan hubungan dengan negara luar, dengan negeri-negeri lainnya yang ada di sekitar itu. Dilakukan Abdullah bin Ubay. Makanya disebut-sebut tuh, ini sebentar lagi kita Madinah ini akan ada pemimpin baru. Nah, gitu. Seandainya sekarang udah mulai teknik spanduk lah, udah mulai pasang-pasang billboard lah. Seandainya sekarang, zaman itu kan belum zamannya seperti itu. Jadi orang asal ngomong, nih Abdullah bakal jadi pemimpin. Nah, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, secara serta-merta orang-orang mengagungkan Nabi Muhammad, kan, membesarkan Nabi Muhammad, mengharapkan, mendambakan Nabi Muhammad menjadi pemimpin negara Madinah. Maka Abdullah bin Ubay ini kengkala gemi keung, salah je, hilang apa namanya peluang untuk menjadi pemimpin. Politisi kan sedang mencari kesempatan di dalam berbagai keadaan, tiba-tiba disalib oleh Nabi Muhammad. Inilah yang membuatnya lagi mi keung kalau bahasa kita. Mi keung kan hana-hana mu'oleh kan. Hana doa mi keung. Nah, Abdullah bin Ubay begitulah kira-kira keadaan. Maka dia cari alternatif. Ini kalau dari Muhammad nggak dapat apa-apa, nggak bakal dapat komisaris nih kan. Nggak, pokoknya hamdu musapunya, nyota preh Pak Muhammad tuh katanya. Maka mulai dia. Padahal dia masuk Islam, Pak. Dia coba menyelinap lah, menyalip, mencari-cari keuntungan yang paling besar, peluang yang paling besar diharapkan ada dari Abu Jahal di Mekah. Ah, inilah dia. Mungkin nanti di sana dapatlah bagian, nanti entah jadi apa nggak tahu. Paling kurang jadi dubes misalnya kan. Ini kan menohok dari belakang, sementara di hadapan Nabi Muhammad dia memeluk Islam, dia mengaku setia kepada agama ini, dia mengaku setia kepada umat Islam. Nah, ini tiga keadaan. Tiga keadaan ini diatasi oleh Rasulullah dengan melakukan tiga hal yang paling mendasar, yang paling besar. Yang pertama dilakukan oleh Rasulullah itulah membangun masjid tadi di tempat yang sudah saya sebutkan tadi, di tanah anak yatim, dibeli oleh Rasulullah. Rupanya uangnya nggak cukup untuk membeli tanah itu. Anak yatim itu pun pasang juga agak tinggi. Biasanya begitu. Urung po tanahnya karena urung laki belum kalau bermuhai becut kan. Itu udah biasa itu sejak dulu sampai nanti begitu. Nyahana soblo kakek duduk namanya. Waktu kena publo boleh jadi nggak naik dulu, tapi kalau sudah ada yang meminta, ada yang menawarkan, naik sedikit. Karena uang tak cukup, Rasulullah meminta tolong kepada Abu Ayyub dan kawan-kawan yang tinggal dekat dari rumah itu untuk ya meripeh lah bacut nombok untuk kekurangan uang Rasulullah SAW membeli tanah itu. Selesai dibeli lunas, lalu pohon kurma yang tak lagi berbuah ditebang oleh Rasulullah. Pelepah dan daunnya dijadikan atap, batangnya menjadi tiang. 4 buah tiang pertama dibikin. Besar masjid, luas masjid waktu itu ukurannya 100 hasta orang dewasa dalam 4 sisi, dalam jumlah yang seimbang, panjang kali lebarnya.
Jadi dari sini, dari sudut sana ke sana 100 hasta orang dewasa, dari sini ke belakang juga 100 hasta, dari sana juga 4 persegi, begitulah kira-kira. Dengan jumlah yang seimbang. Dibikin 3 pintu waktu itu, pintu sebelah sana, di sana dan di sana. Ini masjid mengikuti sunnah. Kan ada sisi kanan ada pintu, sisi kiri ada pintu, sisi utama, sisi belakang juga ada pintu. Masjid raya itu mengikuti sunnah. Nah masjid belah dia ada pintu. Nah masjid lagi Mbak. Pintu cuma sebelah sana saja dengan sebelah sana. Nya hana sunnah, tapi nggak apa-apa itu. Oke. Apa lagi? Lantai masjid waktu itu kan belum ada marmer macam ini. Lantai masjid ditaburi pasir halus di atas kerikil yang sudah dipadatkan. Yang sudah dibikin keras, kemudian ditaruh pasir halus di atasnya, sehingga pada saat sujud tidak sampai terasa sakit lah kening orang-orang yang bersujud. Di atasnya nanti diletakkan tikar-tikar yang dianyam dari dedaunan yang ada waktu itu, termasuk daun kurma. Itulah masjid pertama dalam Islam, masjid yang dibangun oleh Rasulullah, Masjid Nabawi. Dengan adanya masjid, Rasulullah pun menunaikan salat secara berjamaah. Muncul persoalan, bagaimana cara menandakan, memberitahukan telah masuk waktu salat. Rasulullah memusyawarahkan hal ini di dalam masjid itu. Ada yang mengatakan dapat bendera, dapat bendera. Kita bikin tiang bendera di depan masjid. Begitu waktu salat kita naikkan bendera. Beberapa orang waktu itu tidak setuju dengan usul tersebut. Ada yang cacat netra, kami nggak bisa lihat bendera katanya. Ada yang rumahnya agak jauh, bagaimana kami bisa lihat bendera? Nah, kalau begitu kita hidupkan api. Begitu masuk waktu salat, kita nyalakan api di depan ini, berayu api supaya nampak agak jauh. Ini juga ditolak. Tradisi menghidupkan api menjelang waktu beribadah itu ada dalam agama Majusi, nggak cocok kita ikut-ikuti. Datang lagi usul lain, ini kan orang nggak dengar, maka kita tiup trompet. Beli trompet, bikin trompet yang besar, begitu masuk waktu salat gitu ya. Ini juga ditolak oleh Rasulullah. Tradisi meniup trompet itu ada di kalangan agama Yahudi, nggak patut kita mengikuti mereka. Rasulullah itu sangat kritis, nggak suka ikut-ikutan. Kita galak ikut-ikutan. Ada orang bikin, kita bikin juga begitu. Rasulullah nggak mau ikut-ikutan begitu, apalagi yang diikuti dari penganut-penganut agama lain, yang agama-agama lain itu tentu tidak sesempurna agama Islam. Datang satu lagi usulan, kalau nggak mau trompet kita bikin lonceng saja. Begitu masuk waktu salat kita gedebang kita pukul, teng pukul lonceng. Kata Rasulullah, itu juga tradisi agama Nasrani, tak patut kita mengikuti mereka, mestinya mereka yang mengikuti kita, kata Rasulullah. Karena nggak ada usul lagi, Rasulullah menyuruh Abu Zaid namanya, mulai besok wahai Abu Zaid, begitu sudah dekat waktu salat, kamu jalan keliling-keliling, mau pakai kuda, mau pakai unta, bilang waktu salat, waktu salat, waktu salat, waktu salat, itu. Maka Abdullah bin Zaid besoknya mulai, begitu udah dekat waktu salat, naik kuda atau naik unta keliling beberapa tempat di Madinah, lalu berteriak-teriak waktu salat, waktu salat. Sempat dilakukan oleh Abu Zaid hanya 1 hari saja hari itu. Malamnya Abu Zaid mengaku antara tidur dan mimpi ada yang mengajarkan kepadanya cara mengingat waktu salat yang lebih bagus adalah dengan mengawali lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah, mari salat 2 kali, hayya 'alal falah, mari kemenangan, mari menuju kemenangan 2 kali. Kemudian Allahu Akbar 2 kali, la ilaha illallah.
terbangun pukul, kalau sekarang sekitar pukul 4 sebelum subuh, kira-kira 1 jam sebelum subuh. Abu Zaid langsung menuju ke rumah Rasulullah yang ada di samping masjid. Panggil Rasulullah, "Assalamualaikum." Dijawab, "Waalaikumsalam." Rupanya di sana sudah ada Umar bin Khattab. Saling bertanya mereka, "Ngapain kamu kemari?" Kata Abu Zaid kepada Umar. Umar juga nanya, "Kamu ngapain ke sini?" Rasulullah lalu bertanya, "Kalian ngapain ke sini?" Nah, kan gitu. Mereka serentak menjawab, "Saya mau memberitahukan kepada engkau Rasulullah tentang ada kalimat yang lebih utama untuk kita mengingatkan orang tentang waktu salat." Serentak mereka mengatakan yang seperti itu, walaupun dengan kalimat yang sedikit bervariasi. Rasulullah pun mau menyimak karena Abu Zaid, pokoknya ringkasnya Rasulullah mendengar dari Abu Zaid lebih dahulu. Mungkin ini mewakili rakyat biasa. Umar bin Khattab kan sahabat terdekat, satu di antara sahabat terdekat beliau. Jadi biasa gitu, sahabat dekat satu menteng kanjut. Nah, dengar dari Abu Zaid dulu. Lalu Abu Zaid melafalkan kalimat itu. Abu Zaid suaranya juga bagus. Lalu bertanya kepada Umar, "Yang engkau dengar bagaimana?" "Juga sama, wahai Rasulullah." "Baiklah, kalau begitu wahai Abu Zaid, sekarang kumandangkan kalimat itu. Naik ke tempat yang sedikit agak tinggi. Mulai subuh itulah Abu Zaid mengumandangkan azan seperti sekarang. Belum banyak cangkonek apa, belum banyak cangkok apa, belum banyak nada lagunya waktu itu. Sekarang kan udah banyak sekali hayya 'alas shalah. Di kampung saya pernah sampai kejadian karena sudah terlalu banyak iramanya, waktu dia asyhadu an la ilaha illallah wa akbar, lupa dia sedang baca asyhadu an la ilaha illallah. Jadi itulah karena udah terlalu banyak irama diajarkan untuk anak-anak kita sampai begitu. Zaman Abu Zaid belum begitu banyak. Lalu kemudian Rasulullah menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk mengumandangkan azan, dan berangsur-angsur setelah itu juga menyuruh Bilal bin Rabah, dan nanti yang paling lama menjadi muadzin Rasulullah sampai wafat Rasulullah adalah Bilal bin Rabah. Begitu Rasulullah wafat, Bilal pun tidak lagi mau mengumandangkan azan karena Bilal mengaku bahwa dia nggak mampu lagi mengumandangkan azan karena Rasulullah telah tiada bersamanya. Baik Bapak Ibu, salat ditunaikan secara berjamaah, kumandang azan sudah ada waktu itu. Lalu apakah masjid hanya digunakan untuk salat berjamaah? Ternyata tidak. Rasulullah mengajar di dalam masjid. Rasulullah mengatur berbagai strategi perang, dagang dan segalanya di dalam masjid. Kemudian di samping masjid itu didirikan kutab. Kutab itu ya dibikin teras seperti itulah, seperti teras kita. Tujuannya untuk anak-anak belajar tulis baca. Jadi anak-anak ditaruh di teras, orang tua masuk ke dalam. Jangan salah paham nanti, ini ustaz kagak anu mik kamu bagi orang itu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya supaya orang tua tidak terganggu oleh hiruk pikuk anak-anak, maka anak-anak di luar belajar menulis dan membaca. Orang tua belajar tafsir, belajar ibadah, belajar furu' dan sebagainya, belajar usul di dalam masjid. Bahkan ada satu riwayat yang dikutip oleh Safiur Rahmah Al-Barakfuri, Rasulullah pernah itu mengetes, menguji kehandalan, keterampilan beberapa pasukannya dalam bermain pedang. Beliau bertanya lebih dahulu, "Sudah bisa kalian bermain pedang?" "Sudah," katanya. "Coba praktekkan sekarang. Satu si A lawan si B yang gitu. Pegang pedang cangcing di dalam masjid itu." Orang terkejut, apa ini? Apa orang kelahi? Rupanya bukan untuk kelahi, cuma untuk memperlihatkan di hadapan Rasulullah. Sampai pernah begitu sentralnya masjid waktu itu. Jadi mengomandoi mengkoordinir penyelenggaraan negara Madinah itu dilakukan dari masjid oleh Rasulullah. Dan Rasulullah pernah mengumumkan dengan kalimat yang sangat tajam, ekstrim betul kalimatnya. "Barang siapa yang 3 pekan tidak datang ke masjid, maka akan kubakar rumahnya," kata Rasulullah. Coba bayangkan itu.
Barang siapa yang 3 pekan berturut-turut tidak datang ke masjid akan kubakar rumahnya. Untuk sekali bentuk mogonya. Rasulullah waktu itu mengancam orang-orang karena Abdullah bin Ubay cari pengikut di lapo-lapo di kedai-kedai, di pusat-pusat perbelanjaan dengan menyebarkan berita hoak, dengan menyampaikan informasi-informasi yang aneh, yang ganjil. Jadi kalau orang sudah 3 pekan tidak mendapatkan informasi terakurat, informasi yang paling benar dari Rasulullah, boleh jadi akan menerima informasi lain dari berbagai sumber. Makanya sekurang-kurangnya dalam waktu 3 pekan tuh menerima informasi terbaru dari Rasulullah. Karena waktu itu kan kehidupan sangat kritis, sebentar-sebentar terjadi peperangan, ada serangan dari luar, dan atau orang Madinah yang harus melakukan serangan keluar. Kalau misalnya tidak datang ke masjid sampai 3 pekan lamanya, dia nggak tahu antara siapa dengan siapa perang itu. Kenapa si A perang dengan si B, dia nggak tahu. Mungkin dia akan berpihak kepada pihak yang keliru. Oleh karena itu, jadi yang perang itu bukan hanya antara umat Islam dengan pihak luar, orang lain dengan orang lain juga perang gitu. Ada Bani Akhbar dengan Bani Ka'ab misalnya di sana saling berperang. Orang yang nggak ke masjid berpihak kemana? Coba. Macam kita sekarang ada debat, ada pertikaian, ada beda pendapat, ada adu argumentasi. Kita memihak kemana? Kalau kita panduan kita hanya Facebook saja kan, kita bisa digiring opini kita entah kemana-mana. Itu tujuan Rasulullah. Maka ke masjid, dari masjid lah informasi yang paling benar. Apakah berpihak ke si A atau ke si B atau tidak berpihak? Atau kita memiliki persiapan tersendiri untuk menghadapi berbagai kekisruhan yang ada di sekitar Madinah itu. Gitu. Ini masjid. Ada lagi yang menarik waktu itu terkait dengan masjid adalah beliau menunjuk ke sisi kiri masjid itu dengan mengatakan, kalian bawalah barang dagang ke sini, jual di sini. Yang mau cari barang datang ke sini, beli di sini. Sebelumnya orang-orang berdagang di pasar Bani Quraidah milik orang Yahudi. Jumlah orang Yahudi tak sampai 5%, tetapi sebahagian besar uang Madinah, kekayaan Madinah itu beredar di tangan orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi menjadi pelaku pasar, menjadi saudagar, menjadi pedagang. Harga mudah sekali mereka mainkan. Hari ini begini, besok bisa turun drastis atau bisa naik melangit. Orang Yahudi selalu melakukan inspeksi pasar. Pada saat orang butuh kepada barang tertentu, maka dijual dengan harga sangat mahal. Orang-orang Madinah sangat tersiksa ketika pasar dikuasai oleh orang Yahudi. Belum lagi tipu-tipuan yang berlangsung sepanjang masa waktu itu. Dan kata Safiur Rahman Barakfuri, kenapa peperangan antara Aus dan Khazraj tak henti-henti? Juga karena pengaruh orang-orang Yahudi itu, para oligarki yang Yahudi yang membiayai, yang memfasilitasi pihak-pihak yang sedang bertikai untuk melanjutkan perang. Karena perang akan membawa keuntungan-keuntungan bagi orang-orang Yahudi. Baik Bapak Ibu bahagia, Rasulullah menunjuk salah satu sisi masjidnya sebagai pusat perbelanjaan. Mulailah orang-orang Islam bawa barang ke situ dan berbelanja di situ. Maka pasar sudah berangsur-angsur dikuasai oleh umat Islam. Harga-harga barang cenderung sudah lebih stabil. Tipu-tipuan itu dilarang betul oleh Rasulullah. Rasulullah sampai-sampai mengatakan, man ghasyana falaisa minna. Siapapun yang menipu maka itu enggak masuk umat Islam. Umat Islam enggak layak untuk melakukan penipuan. Siapa yang menipu udah keluar aja. Begitulah kira-kira gambarannya. Ketat, keras, tegas memang Rasulullah dalam hal-hal yang seperti ini. Dan umat Islam menjadi kaya. Bukti kayanya itu, satu di antara pelaku pasar waktu itu yang sangat terkenal mengawali karir dagangnya dengan menjual minyak samin, minyak untuk memasak nasi Arab itu, namanya Abdurrahman bin Auf. Dalam waktu lebih kurang 2 tahun, Abdurrahman bin Auf yang tak punya apa-apa tetapi betul-betul membawa keterampilan berdagangnya, dalam waktu 2 tahun Abdullah bin Auf berani menyumbang untuk persiapan perang Badar
sebesar 4.000 dinar. Kata Adi Warman Karim, 4.000 dinar itu sekitar 8 miliar sekarang. Untuk perang. Kemudian di perang Uhud, Abdurrahman bin Auf melipat gandakan sumbangannya. Kan 1 tahun kemudian kan, melipat gandakan menjadi 8.000 dinar untuk persiapan perang. Coba bayangkan itu. Besar sekali kekayaan Abdurrahman bin Auf, dan besar yang berani ia sumbangkan untuk kepentingan negara. Nggak kayak Akidi itu kan, 2 T katanya, entah T apa kan. Bapak Ibu berbahagia, itu. Kemudian yang ketiga yang dilakukan Rasulullah, ini udah 6:30, melakukan persaudaraan, membangun persaudaraan antara orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajir. Ini sering kita dengar ini. Sampai Rasulullah mengatakan satu kalimat singkat, yang kalimat ini betul-betul mengiang-ngiang di dalam pikiran saya hingga sekarang. Apa kata Rasulullah? Ikhwatul akhirah khairum min kulli syai'in, min kulli amalin. Persaudaraan, membangun persaudaraan antar sesama Islam karena ukhrawi, karena pertimbangan akhirat, itu lebih baik dari segala amal. Coba bayangkan. Membangun persaudaraan sesama Islam atas dasar untuk mencari ridha Allah di akhirat, itu lebih baik dari semua amal. Lalu sahabat bertanya, daripada haji dan umrah? Ya, jawab Rasulullah. Lebih baik daripada jihad? Iya, jawab Rasulullah. Lebih baik daripada sedekah 1.000 dinar? Iya, jawab Rasulullah. Lebih baik daripada salat sunat 1.000 rakaat? Iya, kata Rasulullah. Lebih baik daripada berpuasa setahun? Ya, kata Rasulullah. Coba bayangkan itu. Menjaga perasaan teman-teman kita sesama orang-orang beriman demi mendapatkan keridaan Allah di akhirat, itu lebih utama dibandingkan semua itu. Dibandingkan haji tiap hari, haji nggak ada tiap, dibandingkan umrah tiap hari, dibandingkan puasa sepanjang tahun, dibandingkan infak miliaran, begitulah kira-kira. Begitu berharganya hati umat Islam lain. Maka jaga hati mereka, kata Allah. Jangan sampai ada yang terluka, jangan sampai ada yang kecewa. Maka muncullah rasa kecintaan, rasa kasih sayang yang sangat kuat di antara umat Islam waktu itu. Muncul loyalitas, kesetiaan yang rela bersusah-susah demi membela kepentingan orang-orang yang seagama. Nah, inilah spirit hijrah yang perlu kita bangun. Persaudaraan. Jangan hanya karena sederhana sekali persoalannya, masalah-masalah sunat, lalu muncul bentrok, benturan, saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Padahal sama-sama salat Jumat. Yang sidro mat tungkat, yang sidro hana. Yang mat tungkat pesalah hana mat tungkat, yang hana mat tungkat kainan karu. Menjaga hati saudara-saudara sama Islam itu sangat utama di dalam Islam. Bapak Ibu berbahagia, ini kira-kira gambarannya. Ada 3 keadaan umat Islam di Madinah yang dicarikan solusi juga dengan 3 solusi yang sangat brilian waktu itu, sehingga umat Islam pun mengalami kesuksesan dan kejayaan. Maka Umar bin Khattab menetapkan peristiwa hijrah ini sebagai tonggak penghitungan tahun di dalam Islam. Jadi kalau tahun ini kita peringati 1443 Hijriah, itu bermakna sudah 1443 tahun yang lalu Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Demikian kajian kita. Ini sudah pukul 6:30, tapi seandainya ada juga yang bertanya, saya persilakan dengan segala hormat. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Demikian kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun, dan terakhir kita mohon semoga Allah meridai semua aktivitas pagi kita di hari yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.